siang, Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Gimana? Baik, sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak yang saat ini selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan kami kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami pada saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu Tuhan, dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, supaya kami juga dapat memahami dan memberitakan firman-Mu ini yang baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Berita pembebasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hari Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah ditimpas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats ini mengingatkan kita, pasti adalah mengingatkan kita pada seseorang, yaitu Yohanes yang telah berseru-seru kepada umatnya yang berseru-seru di padang belantara. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, saya mengambil topik di sini adalah kepemimpinan yang menggunakan pelajaran pelajaran kepemimpinan dari Yesaya 40 ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan melakukan kepemimpinannya menggunakan pelajaran kepemimpinan dari Yesaya 40 ini? Nah, di Yesaya 40 ini banyak hal yang kita bisa pelajari mengenai tentang kepemimpinan. Nah, sebagai contoh, Bapak-bapak dan Ibu, yang bisa saya coba tampilkan di sini, nanti Bapak sih kenal, beliau adalah seorang pemimpin Kristen yang menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam keputusan dan gaya kepemimpinannya. Dan juga kita sosok ini kita coba lihat bisa menggambarkan sesuai apa yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yaitu adalah Presiden Amerika Serikat ke-41 bernama George W.H.W. Bush atau disebut dengan George Bush. Nah, dia adalah sebagai seorang Kristen, dan Bush sering berbicara tentang pentingnya doa dan bimbingan Tuhan dalam hidup dalam kepemimpinannya. Ia pernah berkata demikian, "We are not the sum of our possessions. They are not the measure of our lives. In the end, it is not what you have done, but how you have done it." Nah, ini mencerminkan adalah semangat pelayanan kepada Tuhan seperti apa yang tertulis di Yesaya 40 ini.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba melihat siapa sih George Bush ini. Jadi George Bush ini nama lengkapnya adalah George Herbert Walker Bush. Dia lahir tanggal 12 Juni 1924 di Milton, Massachusetts, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Prescott Sheldon Bush, yaitu seorang banker dan juga seorang senator Amerika Serikat, dan ibunya bernama Dorothy Walker Bush. Nah, George Bush ini lahir dalam keluarga kaya dan terkemuka di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang bankir investasi yang menjadi senator Amerika Serikat dari Connecticut. Sementara ibunya adalah anggota keluarga Walker yang kaya raya. Nilai-nilai keluarga Bush yang menonjol adalah kepercayaan kepada Tuhan, tanggung jawab sosial, dan pelayanan kepada negara. Nah, keteladanan ini menjadi landasan dalam kehidupan Bush. Nah, Bush bersekolah di Phillips Academy, Andover, Massachusetts. Itu sebuah sekolah elit yang melatih para calon pemimpin masa depan. Ia unggul dalam akademi olahraga dan organisasi. Nah, prestasinya adalah sebagai kapten tim baseball, nah, anggota tim sepak bola, dan pemimpin klub mahasiswa. Nah, di Phillips Academy, Bush dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati dan kerja keras. Ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat sejak dini. Nah, pada usia 18 tahun setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, Bush bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadikannya salah satu pilot termuda dalam sejarah militer Amerika. Nah, sebagai pilot pesawat pembom torpedo Grumman TBF Avenger, jadi terlibat dalam operasi-operasi penting di Samudra Pasifik. Nah, pada tanggal 2 September 1944, pesawat Bush ditembak jatuh oleh pasukan Jepang. Meskipun pesawatnya terbakar, ia tetap menjalankan misi sebelum akhirnya menyelamatkan diri dengan parasut. Bush mengapung di laut selama beberapa jam setelah diselamatkan oleh kapal selam Amerika Serikat. Juga dia mendapatkan beberapa penghargaan militer, yaitu di atas keberaniannya dan juga dedikasinya selama misi tempur. Nah, juga Bush menerima beberapa penghargaan termasuk 3 medali udara. Nah, setelah perang, Bush melanjutkan pendidikannya di Universitas Yale. Ia lulus dalam waktu 3 tahun dengan gelar ekonomi, yaitu menunjukkan kecerdasan dan kedisiplinan yang luar biasa selama di Yale. Ia menjadi kapten tim baseball dan memimpin timnya di kejuaraan nasional. Anggota perkumpulan rahasia Skull and Bones yang terkenal di kalangan elit. Dan juga pada tahun 1945, Bush menikah Barbara Pierce yang ia temui di sebuah pesta dansa. Nah, pernikahan mereka berlangsung selama 73 tahun, menghasilkan 6 anak. Pertama adalah George W. Bush, yaitu Presiden ke-43 Amerika Serikat, Jeb Bush, Gubernur Florida, Dorothy, Neil, Melvin, dan Robin yang meninggal karena leukemia di usia 3 tahun. Nah, kematian Robin meninggalkan dampak mendalam dalam keluarga Bush, memperkuat hubungan mereka dan membentuk pandangan George W. Bush tentang pentingnya keluarga. Nah, setelah lulus dari Yale, industri minyak yang sedang berkembang, ia mendirikan Jakarta Petroleum Corporation dan menjadi pelopor dalam pengeboran minyak lepas pantai. Nah, keberhasilannya dalam bisnis minyak memberinya kekayaan dan pengaruh yang kemudian digunakan untuk memulai karir politik. Nah, tahun 1967 sampai 71, Bush memulai karir politiknya, yaitu dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan AS Amerika di Texas. Nah, di Kongres dia mendukung kebijakan hak sipil dan program ekonomi konservatif. Bush juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan Amerika Serikat di panggung internasional. Nah, dan juga pada tahun 1973 sampai 1994 dia sebagai
Ketua Partai Republik. Nah, selama skandal Watergate, Bush memimpin partai melalui masa krisis, yaitu membantu menjaga kredibilitas Partai Republik. Nah, Bush juga menjabat sebagai duta besar de facto sebelum hubungan diplomatik penuh dengan Tiongkok. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang hubungan internasional. Nah, pada tahun 1976 sampai 77 dia menjadi direktur CIA. Nah, sebagai kepala CIA, dia memulihkan reputasi lembaga tersebut setelah skandal intelijen. Ia dikenal karena dedikasinya untuk melindungi keamanan nasional Amerika. Nah, pada tahun 1981 sampai 1989, Bush menjadi wakil presiden di bawah Presiden Ronald Reagan, yaitu memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri dan domestik, termasuk perang melawan komunisme dan memperkuat ekonomi berbasis pasar. Dia dikenal sebagai wakil presiden yang setia dan efektif. Nah, kemudian dia menjadi presiden ke-41, yaitu di tahun 1989 sampai 1993. Ada beberapa hal dilakukan seperti dalam kebijakan luar negerinya, yaitu adalah mengakhiri Perang Dingin. Nah, Bush mengelola transisi global setelah runtuhnya Uni Soviet. Ia memainkan peran penting dalam reunifikasi Jerman dan memperkuat NATO. Juga dia kebijakan mengenai Perang Teluk, yaitu memimpin koalisi internasional untuk mengusir Irak dari Kuwait. Nah, operasi ini dikenal sebagai keberhasilan diplomasi dan militer. Juga kebijakan luar negerinya adalah koalisi multilateral. Nah, Bush memperkuat hubungan dengan sekutu dan membangun kerjasama internasional yang lebih erat. Nah, di dalam kebijakan domestiknya, dia mengeluarkan undang-undang penyandang disabilitas Amerika atau ADA. Nah, Bush menandatangani undang-undang ini yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Juga kebijakan domestiknya tantangan ekonomi. Nah, Bush menghadapi resesi tahun 1990-an yang berdampak pada popularitasnya dan mengarah pada kekalahan dalam pemilu 1992. Dalam kehidupan setelah kepresidenan, setelah Bush meninggalkan Gedung Putih, Bush aktif dalam kegiatan amal dan diplomasi internasional. Dia sering bekerja sama dengan mantan rival politiknya, yaitu Bill Clinton, dalam bantuan bencana global. Nah, kita bisa melihat bagaimana warisan kepemimpinannya, yaitu mengenai diplomasi luar negeri. Nah, perannya dalam mengelola akhir Perang Dingin dan Perang Teluk meninggalkan dampak besar pada dunia. Dan juga Bush dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, penuh dedikasi dan visioner. Dia menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi pribadi. Nah, George Bush meninggal pada 30 November 2018, yaitu pada usia 94 tahun. Ia dikenal sebagai seorang patriot sejati, diplomat ulung, dan pemimpin yang mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan dunia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang George Herbert Walker Bush ini sebagai Presiden 41 Amerika Serikat ini, prinsip-prinsip apa yang kita bisa pelajari dari ajaran kepemimpinannya? Yang pertama adalah kepemimpinan yang melayani. Nah, George Bush percaya bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang melayani orang lain, bukan memaksakan kehendak pribadi. Nah, filosofi ini tercermin dalam pidato inauguralnya pada tahun 1989, di mana ia menyampaikan visi untuk menciptakan a kinder, gentler nation, bangsa yang lebih baik dan lebih lembut. Nah, pesan utamanya adalah kepemimpinan adalah panggilan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, seorang pemimpin sejati harus menunjukkan empati, kepedulian, dan pengabdian kepada rakyat. Nah, di sini Bush juga mendirikan Point of Light Foundation
untuk menginspirasi individu dan organisasi agar terlibat dalam kegiatan sukarela dan pelayanan masyarakat. Ia menyebut relawan sebagai titik-titik cahaya yang menerangi dunia melalui tindakan mereka. Nah, program ini mendorong lebih dari 70 juta orang di Amerika untuk terlibat dalam hal aktivitas sukarela. Nah, sepanjang karirnya, Bush juga menekankan bahwa jabatan publik adalah peluang untuk melayani rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Dia sering berkata, any definition of successful life must include serving others. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari prinsip kepemimpinan yang kedua adalah pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional. Nah, Bush adalah seorang diplomat alami yang percaya bahwa Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin dunia dengan kerjasama, bukan konfrontasi. Dia berkomitmen untuk membangun aliansi internasional yang kuat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Nah, pertama-tamanya adalah dunia yang damai bergantung pada kerjasama internasional, bukan konflik. Nah, Amerika Serikat harus menjadi pemimpin moral yang mendukung nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, juga di dalam implementasinya kita bisa lihat di proses kepemimpinannya bisa kita lihat pada saat Perang Teluk tahun 1990 sampai 1991, di mana Bush membangun koalisi internasional yang mencakup lebih dari 30 negara untuk mengusir Irak dari Kuwait. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi dapat menciptakan persatuan global. Setelah kemenangan, ia menolak untuk menggulingkan Saddam Hussein karena ingin menjaga stabilitas kawasan. Dan juga mengakhiri perang dingin. Nah, ia memainkan peran penting dalam mengelola transisi global setelah runtuhnya Uni Soviet, termasuk reunifikasi Jerman dan restrukturisasi NATO. Nah, Bush bekerja sama dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev untuk memastikan akhir yang damai dari perang dingin, yang menghindarkan dunia dari potensi konflik besar. Juga perannya di NAFTA. Nah, Bush juga mulai proses pembentukan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA yang mempererat hubungan ekonomi AS, Kanada, dan Meksiko. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari adalah kerendahan hati dalam kepemimpinan. Nah, salah satu ciri khas Bush adalah kerendahan hatinya. Ia menempatkan pencapaian di atas dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati pemimpin berasal dari kemampuannya untuk mendengar, belajar, dan menghormati kontribusi orang lain. Pesan utamanya adalah pemimpin sejati tidak mencari pengakuan untuk diri sendiri. Kerendahan hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nah, bagaimana implementasinya? Yaitu dalam jabatannya atau juga ke dalam kepemimpinannya adalah tentang gaya kepemimpinan konsesi. Nah, Bush sering bekerja melalui dialog dan negosiasi yang mempercayai timnya untuk memberikan solusi terbaik dan menghargai masukan dari mereka. Juga setelah meninggalkan Gedung Putih, Bush menunjukkan bahwa ia tidak mendendam terhadap lawan politiknya. Ia bahkan menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan Bill Clinton, mantan rivalnya, menunjukkan bahwa persatuan lebih penting daripada perbedaan politik. Nah, hal yang keempat adalah komitmen pada nilai keluarga. Nah, Bush melihat keluarga sebagai fondasi utama dari nilai-nilai moral. Nah, bagi Bush, pemimpin yang kuat dimulai dari rumah yang kokoh. Dia adalah ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya, meskipun memiliki jadwal yang sibuk sebagai pejabat. Nah, dari kita apa yang kita belajar dari sini bahwa mengatakan keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai moral ditanamkan pertama kali. Nah, kepemimpinan publik yang baik
harus dimulai dengan karakter yang kuat di rumah. Nah, caranya adalah bahwa kita bisa lihat dari kehidupannya, Bush dan istrinya Barbara menjadi simbol keluarga yang harmonis dan solid. Karena mereka termasuk George W. Bush, yaitu Presiden ke-43, dan Jeb Bush sebagai Gubernur Florida, melanjutkan warisan nilai-nilai keluarga ini dalam kehidupan publik mereka. Nah, meskipun jadwalnya padat, Bush selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya, membuktikan bahwa hubungan pribadi tidak boleh dikorbankan demi ambisi profesional. Nah, hal yang kelima adalah pentingnya kompromi dan bipartisanship. Nah, sebagai seorang pragmatis, Bush percaya bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk bekerja melintasi garis partai demi kepentingan rakyat. Ia sering menempatkan hasil di atas ideologinya. Nah, apa yang kita perlu pelajari di sini yaitu bahwa kepemimpinan harus fokus pada hasil nyata, bukan dogma. Kompromi adalah tanda kedewasaan politik. Nah, bagaimana kita bisa lihat implementasinya? Yaitu ketika adanya reformasi pajak 1990. Bush membuat keputusan kontroversial untuk menaikkan pajak demi mengurangi defisit anggaran. Meskipun hal ini bertentangan dengan janji kampanyenya. Nah, keputusan ini mengundang kritik dari partai sendiri. Tapi Bush tetap teguh karena percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk negara. Juga mengenai kemitraan lintas partai. Nah, Bush bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk meloloskan undang-undang yang mendukung pendidikan, lingkungan, dan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, prinsip keenam yang kita pelajari adalah integritas dalam tindakan. Nah, Bush juga menempatkan integritas sebagai inti dari kepemimpinannya. Ia percaya bahwa kejujuran dan tanggung jawab moral adalah fondasi dari kepercayaan publik. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini adalah kejujuran dan integritas adalah nilai penting, nilai paling penting dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakannya, bahkan jika itu tidak populer. Nah, bagaimana dia mengimplementasikannya? Yaitu ketika dia sebagai seorang direktur CIA, Bush mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap CIA setelah rangkaian skandal, menunjukkan dedikasinya pada transparansi dan reformasi. Hal yang ketujuh yang kita harus pelajari adalah ketahanan dan komitmen pada tugas. Nah, Bush adalah contoh dari ketahanan yang luar biasa. Dari masa mudanya sebagai pilot perang dunia kedua hingga masa jabatannya sebagai presiden, ia menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan pada tugasnya. Yaitu adalah apa yang kita bisa pelajari di sini bahwa pemimpin sejati tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Ketahanan adalah bagian penting dari karakter kepemimpinan. Nah, yaitu ketika selama perang Teluk, Bush menghadapi tekanan internasional dan domestik saat memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer untuk membebaskan Kuwait. Nah, keputusan ini menuntut ketabahan moral dan juga ketahanan emosional. Nah, hal kedelapan adalah kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Nah, sebagai seorang Kristen yang taat, Bush percaya bahwa kepemimpinan adalah bentuk pelayanan yang dipandu oleh iman. Dia sering berdoa untuk bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa kepemimpinan adalah panggilan ilahi untuk melayani sesama. Nah, seorang pemimpin harus mencari kebijaksanaan ilahi untuk memandu langkah-langkahnya. Yaitu dalam pelaksanaannya, Bush sering merujuk pada ayat Alkitab dalam pidatonya. Mengingatkan rakyat Amerika tentang pentingnya iman dan moralitas dalam kehidupan publik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi bagaimana George Bush dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya. Nah, kita bisa melihat juga bahwa George Bush ini adalah seorang
pemimpin yang selalu menerapkan ayat-ayat Alkitab di dalam kehidupannya menjadi juga inspirasi dalam kepemimpinannya. Yaitu adalah tertulis di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yaitu tentang kamu adalah terang dunia. Mengatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini gue sering menggunakan konsep point of light, yaitu titik-titik cahaya, sebagai simbol dari individu-individu dan organisasi yang berbuat baik untuk masyarakat. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menerangi dunia melalui kebaikan dan pelayanan. Nah, implementasinya adalah yaitu ketika dia membuat Point of Light Foundation. Nah, pada tahun 1989, Bush mendirikan Point of Light Foundation yang bertujuan untuk mempromosikan sukarelawan dan pelayanan masyarakat. Ini mencerminkan gagasan bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi terang dalam kehidupan orang lain. Nah, dalam pidatonya, ia sering menyebut relawan sebagai titik-titik cahaya yang menunjukkan apa yang terbaik dari kemanusiaan sesuai dengan ajaran Yesus dalam Matius 5. Nah, yang kita juga melihat dari Mika 6 ayat 8, yaitu mengenai berbuatlah adil, kasihilah kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allah. Mengatakan demikian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kasih setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, ayat ini menggambarkan filosofi Yesus tentang keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan. Nah, kerendahan hatinya terlihat jelas dalam setiap aspek kehidupannya, baik sebagai pemimpin maupun individu. Nah, bagaimana implementasinya? Yaitu Bush juga mendukung kebijakan seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau ADA yang melindungi hak-hak sipil mereka yang memiliki disabilitas, mencerminkan komitmennya terhadap keadilan sosial. Juga kerendahan hati dalam diplomasi. Nah, sebagai seorang pemimpin dunia, Bush tidak memaksakan kehendaknya, melainkan bekerja sama dengan sekutu internasional untuk mencari solusi damai. Nah, dia juga mengutip di Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengenai percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sebagai seorang pemimpin yang religius, Bush mengandalkan doa dan keyakinan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan besar seperti selama perang Teluk dan juga akhir perang dingin. Nah, pelaksanaannya di dalam kepemimpinan adalah yaitu ketika mengalami keputusan di masa krisis, di mana dalam momen-momen krisis seperti memutuskan intervensi militer di Kuwait, Bush percaya bahwa iman kepada Tuhan memberikan kekuatan moral untuk membuat keputusan sulit. Juga dalam pidato-pidatonya, Bush sering mengingatkan rakyat Amerika untuk percaya kepada Tuhan dan bekerja bersama sebagai bangsa. Dia juga mengutip di Matius 25 ayat 40 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini ayat ini mencerminkan filosofi Bush tentang tanggung jawab moral untuk melayani orang yang membutuhkan, baik melalui kebijakan domestik maupun bantuan internasional. Nah, pelaksanaannya adalah ketika Bush mendukung program-program yang membantu masyarakat miskin, termasuk reformasi pendidikan dan inisiatif untuk mengurangi tunawisma.
Juga Bush memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana atau konflik, yaitu mencerminkan tanggung jawab global untuk melayani yang membutuhkan. Jadi juga mengutip di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Saya sering menggunakan prinsip-prinsip dalam ayat ini untuk menginspirasi ketenangan dan keberanian dalam menghadapi tantangan besar, baik untuk dirinya sendiri maupun rakyat Amerika. Nah, selama Perang Teluk, ketika ini kita lihat ketika Perang Teluk, yaitu Bush menginspirasi rakyat Amerika dan sekutunya untuk tidak takut dalam menghadapi ancaman Irak. Ia percaya bahwa tindakan yang benar akan mendapat dukungan ilahi. Juga ia sering berbicara tentang perlunya keberanian moral untuk menghadapi tantangan tanpa rasa takut, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai. Tadi juga mengutip di Yohanes 15 ayat 13, mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sebagai veteran Perang Dunia Kedua, Bush memahami arti pengorbanan untuk melindungi orang lain. Nah, ayat ini mencerminkan komitmennya untuk mengutamakan keselamatan orang banyak di atas ambisi pribadi. Nah, ini juga dilakukan ketika menjabat sebagai Panglima tertinggi. Bush menghormati dan mendukung tentara Amerika yang berjuang untuk melindungi kebebasan dan perdamaian dunia. Nah, Bush sering mengutamakan kepentingan kolektif di atas ambisi pribadi atau nasional. Nah, dia juga mengutip di Filipi 4 ayat 13, mengatakan demikian. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Nah, Bush mengandalkan keyakinan ini untuk tetap teguh menghadapi tantangan besar, termasuk masa-masa resesi ekonomi dan ketegangan internasional. Juga di sini kita bisa melihat dalam kepemimpinannya itu dia tetap berkomitmen pada tugasnya meskipun menghadapi kritik dan tantangan besar, dengan keyakinan bahwa kekuatan berasal dari Tuhan. Nah, Bush sering mengingatkan rakyat Amerika bahwa dengan iman dan kerja keras, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Nah, dia juga mengutip di Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Yaitu tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, dikatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat ini memberikan Bush keyakinan dan keberanian dalam memimpin selama masa-masa ketidakpastian global, termasuk runtuhnya Uni Soviet dan akhir Perang Dunia. Nah, Bush sering merujuk pada Mazmur ini untuk menginspirasi rakyat Amerika agar tidak takut menghadapi tantangan, percaya bahwa Tuhan akan membimbing mereka. Nah, dia juga mengutip di Yesaya 40 ayat 31 tentang yang menantikan Tuhan, yaitu katakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, Bush menggunakan ayat ini untuk mengingatkan pentingnya kesabaran, ketekunan, dan iman dalam mencapai tujuan jangka panjang. Nah, selama transisi global yang kompleks seperti reunifikasi Jerman, dan perubahan geopolitik, Bush menunjukkan kesabaran dan keyakinan bahwa kekuatan berasal dari iman kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi hal-hal mengenai George Bush sebagai Presiden Amerika yang ke-41, bagaimana dia memimpin
prinsip-prinsip yang digunakan salah kemungkinannya, dan juga bagaimana kita pelajari ayat-ayat Alkitab yang sudah menjadi pedoman dalam hidupnya. Nah, kita sekarang melihat lagi bagaimana nats kita hari ini yang diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini. Nah, terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini adalah merupakan pembuka dari apa yang sering disebut sebagai Deutero Yesaya, yaitu pasal 40 sampai 55, yang berfokus pada penghiburan dan pemulihan Israel setelah masa pembuangan di Babel. Nah, perikop ini menyampaikan pesan penghiburan ilahi, kedaulatan Tuhan, dan janji keselamatan universal. Nah, berikut ini adalah kita coba melihat dari sisi sejarah, karakteristik umat, psikologisnya, dan lain-lain. Nah, dalam konteks sejarah, Yesaya 40 ini muncul pada masa pembuangan Babilonia, yaitu sekitar 586 sampai 538 sebelum Masehi, yaitu setelah kejatuhan Yerusalem dan penghancuran bait suci oleh Nebukadnezar. Masa pembuangan menjadi krisis teologi dan budaya yang mendalam, di mana Israel kehilangan tanah air, identitas nasional, dan persepsi akan kasih setia Allah. Nah, menurut Matthew de Jong dalam bukunya Isaiah Among the Ancient Near Eastern Prophets mencatat bahwa masa ini ditandai dengan rasa terputusnya hubungan perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Nah, pada saat nubuat ini disampaikan, kekuasaan Babilonia mulai merosot. Sementara kekaisaran Persia di bawah pemimpin Kores Agung mulai bangkit. Nah, dekret Kores, yaitu tahun 539 sebelum Masehi, yang mengizinkan orang-orang buangan kembali ke tanah air mereka, memberikan konteks historis bagi janji pemulihan dalam Yesaya 40. Nah, menurut Lena Sofia Temeya dalam bukunya For the Comfort of Zion, menjelaskan bahwa perubahan geopolitik ini menjadi kerangka historis bagi nubuatan tersebut, yaitu menggambarkan pembebasan yang diatur oleh Allah. Nah, gambaran dalam teks ini mengacu pada perjalanan dari Babel ke Yerusalem, yaitu melewati padang gurun. Nah, menurut Reinhold Osting dalam bukunya Road of Zion atau Jerusalem in Isaiah 40 sampai 50 menekankan pentingnya perjalanan ini, baik secara fisik maupun simbolis, sebagai eksodus baru yang mencerminkan pembaruan rohani. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana dari sisi karakteristik umat. Nah, kita bisa melihat mengenai kondisi emosional dan spiritual pada saat itu, di mana komunitas yang dibuang ke Babel sangat tertekan secara emosional dan rohani, dan juga merasakan keterasingan, keputusasaan, dan rasa bersalah. Mereka memandang pembuangan sebagai hukuman ilahi atas dosa-dosa mereka yang mencerminkan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Nah, menurut Bosenka dalam bukunya Return of Yahweh menyebut periode ini sebagai masa disorientasi teologis, di mana umat mempertanyakan apakah Allah telah meninggalkan mereka. Nah, meskipun dalam keputusasaan, umat Israel digambarkan sebagai penerima penghiburan ilahi dan saksi dari tindakan penebusan Allah. Nah, dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini diposisikan sebagai komunitas yang siap dipulihkan, di mana pengampunan Allah melampaui pelanggaran masa lalu. Mereka adalah penerima pasif, tetapi juga peserta aktif yang dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, gambaran tentang meratakan gunung dan mengangkat lembah, yaitu di ayat 4, menunjukkan ketidakmampuan manusia dibandingkan dengan intervensi ilahi. Ini mencerminkan kebutuhan umat akan kekuatan yang lebih besar daripada mereka sendiri untuk
mengatasi keadaan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Mon Sukma dalam bukunya Until the Spirit Comes. Nah, apa yang kita pelajari dari sini juga, dari Yesaya 40, pesan-pesan teologis dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5, yaitu menyampaikan tema penghiburan ilahi, kedaulatan, pembaruan perjanjian, dan juga harapan eskatologis. Nah, pemulangan, hiburlah umatku, yaitu di ayat 1 menekankan niat Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan Israel. Nah, menurut John Goldingay dalam bukunya Theology of the Book of Isaiah mencatat bahwa ini mencerminkan bahasa perjanjian, menegaskan bahwa perjanjian tetap berlaku meskipun Israel gagal mematuhinya. Nah, penggunaan kata posesif umatku itu menegaskan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan dan keinginannya untuk memperbarui perjanjian. Nah, gambaran tentang mempersiapkan jalan raya di ayat 3 dan meratakan medan di ayat 4 menunjukkan otoritas Tuhan atas ciptaan. Ini menunjukkan kemampuannya untuk mengatur sejarah dan membentuk dunia sebagai tujuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Ronald Troxel dalam LXX Isaiah as Translation and Interpretation. Nah, tindakan ini melambangkan penghapusan segala rintangan, baik politis, spiritual maupun fisik, yang menghadapi dan yang menghalangi penebusan Israel. Nah, di ayat 5 menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua manusia akan melihatnya bersama-sama. Ini memperluas jangkauan keselamatan melampaui Israel untuk mencakup seluruh umat manusia. Nah, Blazenka Jewel menafsirkan ini sebagai pernyataan eskatologis yang mengantisipasi pengakuan universal atas kedaulatan Tuhan. Nah, menurut Won Sukma, menyoroti peran roh dalam Yesaya 40 sebagai agen ilahi yang membawa transformasi. Nah, Roh Kudus memberdayakan proses pembaruan, menjembatani janji Allah dan pemenuhannya. Nah, kita bisa melihat dari sini mengenai strukturnya, yaitu kita bisa lihat dari sini bahwa mengenai Yesaya 40 ini menandai pergeseran struktural dan tematik yang jelas dalam kitab ini. Yaitu beralih dari tema-tema penghakiman dalam pasal 1 sampai 9, 1 sampai 39, ke penghiburan dan pemulihan dalam pasal 40 sampai 50. Pergeseran ini sejalan dengan konteks sejarah pembuangan dan pemulangan. Nah, teks ini juga menggunakan citra puitis yang kaya dan paralelisme. Nah, perintah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu menggambarkan praktek kuno membangun jalan bagi prosesi raja. Nah, menurut Rainbow Austin, menafsirkan ini sebagai simbol persiapan untuk intervensi ilahi. Nah, meratakan medan metafora tentang gunung yang diratakan dan lembah yang ditinggikan melambangkan pemulihan fisik dan spiritual. Nah, menurut Robert O'Connell dalam bukunya Concentricity and Continuity mengidentifikasi struktur ciatik dalam Yesaya ini, di mana tema penghakiman dan pemulihan sering mencerminkan. Nah, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 berfungsi sebagai titik balik, mencerminkan tema-tema penghakiman, yaitu di masa lalu, dan juga pemulihan di masa depan. Nah, di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini, kita adalah menjadi dasar penting dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil. Yohanes Pembaptis sebagai suara. Nah, perikop ini secara eksplisit dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 3 dan Markus 1 ayat 3, di mana ia digambarkan sebagai pemberita yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Juga mengenai keselamatan universal dalam Kristus. Nah, deklarasi bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada semua manusia, di ayat 5. Itu
selaras dengan tema Perjanjian Baru tentang keselamatan yang tersedia bagi umat manusia. Dan juga dalam tradisi Yahudi, di mana tema penghiburan dalam Yesaya 40 menjadi sentral dalam liturgi Yahudi pasca pembuangan, menekankan harapan di tengah penderitaan dan pengasingan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa kita bisa melihat bahwa pesan penghiburan dan pemulihan ilahi itu relevan dengan pergumulan umat pada saat ini, yaitu membutuhkan kontekstualisasi janji-janji pembaruan yang kita bisa pelajari di Yesaya 40 ini. Dan juga kita bisa pelajari bagaimana kita harus melihat otoritas tertinggi Tuhan atas sejarah dan ciptaan. Dan juga kita bisa melihat di sini bahwa Allah tetap memegang kendali bahkan di tengah kekacauan. Seperti apa yang kita pelajari dari kepemimpinan dari George W. Bush, bahwa dia selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Nah, gambaran tentang meratakan medan yang dapat juga kita bisa melihat sebagai panggilan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, menurut Gordon Robon dalam bukunya Ethical Dimension of God in the Book of Isaiah, berpendapat bahwa citra ini menantang umat untuk menghapus hambatan yang menghalangi kemajuan sosial dan spiritual. Nah, di sini kita bisa pelajari bagaimana interpretasi dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini. Nah, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ini adalah bagian penting. Tadi saya sebutkan sebagai Deutero Yesaya, yaitu dimulai di pasal 40 sampai 50 sampai 55. Perikop ini menandai peralihan dari tema penghukuman dari dalam pasal 1 sampai 39 ke tema penghiburan dan pemulihan. Nah, dalam konteks pembuangan Israel, teks ini penuh dengan makna teologis, historis, dan juga sastra yang menawarkan penghargaan, janji keselamatan, dan pewahyuan kepada Allah, pewahyuan kemuliaan kepada Allah. Nah, kita bisa sekarang coba kita melihat ayat demi ayat ini, kita mempelajari satu persatu. Nah, ayat 1 mengatakan, Hiburlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Nah, ini mengatakan ada pengulangan kata hiburlah, yaitu menekankan kepastian dan kedalaman belas kasihan Allah. Nah, John Goldingay dalam bukunya The Theology of the Book of Isaiah mencatat bahwa rasa umatku menunjukkan kesetiaan Allah pada perjanjiannya, meskipun Israel berdosa dan berada dalam pembuangan. Nah, menurut Bisenka Zauer dalam bukunya Return of Yahweh, menyoroti bahwa ini adalah momen di mana Allah menegaskan kembali hubungannya dengan Israel. Nah, di ayat ini juga menurut Won Sukma dalam bukunya Until the Spirit Comes menekankan bahwa Roh Kudus adalah agen utama dalam membawa penghiburan ilahi. Nah, transformasi ini bukan hanya emosional, tetapi juga mencakup pembaruan rohani. Nah, di sini juga kita pelajari mengenai konteks historisnya, yaitu pada masa pembuangan Babilonia, umat Israel merasa dihukum dan ditinggalkan oleh Allah. Nah, menurut Lena Sofa, Meir dalam bukunya For the Comfort of Zion, menjelaskan bahwa seruan penghiburan ini secara langsung menjawab rasa kehilangan mereka dan menegaskan bahwa Allah masih aktif dalam kehidupan mereka. Nah, pernyataan firman Allahmu menekankan inisiatif dan otoritas Allah. Nah, Matthias de Jong dalam bukunya Isaiah Among the Ancient Near Eastern Prophets membandingkan tindakan Allah yang penuh kasih ini dengan tradisi ENA lainnya, di mana dewa sering bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Nah, kita bisa juga pelajari dari sisi
Tanya itu tentang pengulangan, berulang, yaitu memberikan penekanan pada tema utama perikop ini. Nah, menurut Robert O'Connell dalam bukunya Consensus dan Continuity mencatat bahwa perangkat ini sering digunakan Yesaya untuk menekankan transisi dari penghukuman ke pemulihan. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari dari untuk segi kepemimpinan? Nah, kita bisa pelajari di ayat 1 ini, yaitu mengenai empati sebagai inti kepemimpinan. Nah, pengulangan kata hiburlah menunjukkan pentingnya pemimpin untuk memahami dan memenuhi kebutuhan emosional timnya, terutama di masa sulit. Nah, dalam buku Empowered Leader, yang ditulis oleh Calvin Miller, menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dengan menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang-orang. Nah, seorang pemimpin adalah pelayan yang bertugas untuk mengangkat dan mendukung orang-orang yang mereka pimpin. Dalam bukunya, Robert Greenleaf, dalam bukunya A Life of Servant Leadership, menjelaskan bahwa pemimpin yang sejati menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Nah, kita juga sini pelajari bagaimana bahwa pemimpin bertanggung jawab tidak hanya untuk mencapai target organisasi, tetapi juga untuk kesehatan emosional dan tim mereka. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan etis dalam forgiveness and power in the age of atrocity yang menekankan praktik-praktik restoratif untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Nah, kita bisa melihat ini aplikasinya adalah bapak-bapak bisa membangun komunikasi terbuka secara rutin untuk mendengarkan kekhawatiran karyawan dengan empati melalui pertemuan langsung, sesi tanya jawab, atau pesan-pesan internal yang memberikan dukungan. Nah, di ayat 2 dikatakan demikian. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, ini adalah tentang kata-kata yang kita pelajari, berbicara dengan lembut, yaitu katakan di sini, tenangkanlah hati Yerusalem, atau dalam TB yang lama, perjanjian lama, bukan TB yang lama ayat 1 disebutkan itu berbicara dengan lembut, yaitu mencerminkan kasih dan belas kasihan Allah yang mendalam kepada Yerusalem. Nah, Robon dalam bukunya Ethical Dimension of Truth in the Book of Isaiah menyatakan bahwa ini menandai perubahan dan dari penghakiman yang keras ke pemulihan yang penuh kasih. Nah, kesalahannya telah diampuni. Artinya di sini adalah menunjukkan bahwa pembuangan telah memenuhi tujuan disiplin ilahi. Nah, menurut Blasenka melihat ini sebagai titik balik teologis, di mana keadilan Allah memberi jalan pada belas kasihnya. Nah, pernyataan 2 kali lipat, ada kata-kata disebutkan di situ 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, 2 kali lipat di sini adalah menyatakan, menggambarkan keadilan Allah meliputi hukuman berat untuk dosa Israel, sekaligus anugerah yang melimpah dalam pemulihan mereka. Nah, menurut Andrew di Abernethy dalam bukunya Eating Yesaya menghubungkan ini dengan tema pemulihan Yesaya yang sering melibatkan penyediaan yang berlimpah. Nah, ini juga kita bisa lihat dari sisi historisnya, di mana pergumulannya sudah berakhir, yaitu merujuk pada akhir pembuangan Babilonia yang secara historis dikaitkan
dengan kebangkitan Kekaisaran Persia dan kebijakan Quraisy untuk mengembalikan bangsa-bangsa yang dibuang. Nah, bagaimana kita mempelajari ini dalam segi kepemimpinan? Nah, ayat ini menekankan rekonsiliasi dan pengampunan, di mana seorang pemimpin yang efektif mampu memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan setelah konflik atau krisis organisasi. Nah, menurut buku Teacher as Servant Leaders menjelaskan bahwa kepemimpinan seperti ini menciptakan budaya yang seimbang antara kasih karunia dan akuntabilitas. Nah, kata-kata dengan menjelaskan berbicara dengan lembut, menunjukkan pentingnya pemimpin untuk menggunakan bahasa yang membangun, yang penuh pengharapan. Kata-kata pemimpin memiliki kekuatan untuk menginspirasi atau menghancurkan semangat tim. Nah, kata-kata 2 kali lipat itu menunjukkan keadilan dan kemurahan dalam pemulihan. Nah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa tindakan restoratif menciptakan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kita bisa belajar bagaimana hal ini kita lakukan, yaitu Bapak-Bapak dan Ibu menerapkan program rekonsiliasi dalam organisasi, seperti pelatihan ulang, mentoring, atau peningkatan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan yang terdampak stres kerja. Nah, ayat 3 mengatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini adalah seruan untuk mempersiapkan jalan, menunjukkan persiapan rohani untuk kedatangan Allah. Nah, John Goldingay dalam buku Message of Isaiah 40 and 55, dan ini sebagai seruan untuk menghapus segala hambatan yang menghalangi pekerjaan penembusan Allah. Nah, gambaran jalan raya mencerminkan tradisi kuno aneh, di mana jalan disiapkan untuk prosesi raja. Nur Raymond Austin menekankan bahwa ini melambangkan Tuhan sebagai raja yang datang untuk memerintah dan menyelamatkan. Nah, dalam buku Perjanjian Baru, ayat ini digambarkan pada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus di Markus 1 ayat 3, dan juga menurut Dick Ligian dalam bukunya Paul and Isaiah Servants membahas bagaimana penggenapan ini memperluas janji keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, bagaimana kita bisa melihat konteks ini adalah bahwa gambaran padang gurun mengingatkan pada kisah Exodus pertama, di mana Allah memimpin umatnya keluar dari Mesir. Nah, perjalanan dari Babel ke Yerusalem dianggap sebagai Exodus kedua yang mencerminkan pemulihan rohani dan fisik Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini dari segi kepemimpinan, bahwa kata-kata persiapkan jalan. Nah, ini menggambarkan perlunya strategi dan perencanaan yang matang. Nah, pemimpin harus mampu memprediksi tantangan, yaitu dalam sini adalah padang gurun, dan menciptakan jalur yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam bukunya Leadership Theory menyoroti pentingnya visi dalam mengarahkan organisasi ke masa depan yang lebih baik. Dan ini juga kita mempelajari bagaimana Bapak-bapak dan Ibu menyiapkan jalan, mencerminkan pentingnya menciptakan sistem dan struktur yang mendukung efisiensi dan efektivitas organisasi. Nah, kepemimpinan inklusif seperti dijelaskan dalam inclusive leadership mengutamakan penghapusan hambatan sistemik yang menghalangi partisipasi semua orang. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yaitu bahwa Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, adakan lokakarya strategi dengan melibatkan lintas departemen untuk mengidentifikasi hambatan dan mengembangkan solusi kolektif.
Nah, di ayat 4, kita baca, setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, ini gambaran ini perataan gunung dan lembah melambangkan kuasa Allah untuk menghilangkan semua hambatan yang menghalangi keselamatan umatnya. Nah, menurut Blaženka Eisenhower melihat ini sebagai tindakan ilahi yang mengatur ulang ciptaan agar sesuai dengan tujuannya. Nah, Bon dan Robon itu menafsirkan perataan ini sebagai simbol keadilan sosial dan penghapusan ketidakadilan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, gambaran ini juga mencerminkan visi masa depan di mana alam semesta dipulihkan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini dari segi kepemimpinan? Nah, ayat ini menggambarkan penghapusan ketidakadilan dan kesenjangan. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin harus menciptakan kondisi kerja yang adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, menurut buku Empower Leader menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan kekuasaan dalam organisasi. Dan di sini juga kita pelajari sebagai seorang pemimpin bahwa transformasi organisasi memerlukan perubahan budaya dan sistem untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, inovatif, dan adil. Dan juga bapak-bapak dan ibu sebagai pemimpin harus memastikan bahwa semua anggota tim memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk berkontribusi secara maksimal. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Yaitu adalah Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, Bapak-bapak melakukan audit keadilan, yaitu untuk mengidentifikasi ketimpangan dalam organisasi, seperti perbedaan peluang promosi, lalu buat langkah konkret untuk memperbaikinya. Ayat 5 dikatakan demikian. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tunggu, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, ini adalah mengenai pewahyuan dengan Allah, di mana kemuliaan Tuhan menggambarkan manifestasi langsung kehadiran Allah. Nah, menurut Matias de Jong menyoroti bahwa pewahyuan ini tidak hanya untuk Israel, tapi juga untuk seluruh umat manusia yang mencerminkan visi keselamatan universal. Kata-kata mengatakan tunggu, Tuhan sendiri yang mengatakan. Nah, ini menegaskan kepastian janji Allah. Nah, menurut Ronald Troxel mencatat bahwa dalam Septuaginta, frasa ini memperkuat otoritas ilahi yang tak terbatas. Nah, ini juga kita pelajari bahwa ayat ini berbicara tentang harapan umat yang rindu melihat manifestasi langsung dari kuasa dan kemuliaan Allah, yang membuktikan kesetiaannya pada perjanjian dengan Israel. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini dari segi kepemimpinan? Bahwa kemuliaan Allah yang akan dinyatakan, itu menekankan pentingnya transparansi dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin harus memastikan visi, nilai, dan tujuan organisasi disampaikan secara jelas dan terbuka. Nah, dalam bukunya Forgiveness and Power in the Age of Authority, menyatakan bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan yang berkelanjutan. Nah, kata-kata mengatakan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Itu menggarisbawahi pentingnya keberhasilan yang dirasakan bersama. Seorang pemimpin yang sukses adalah mereka yang mengakui kontribusi tim secara kolektif. Nah, kata-kata Tuhan sendiri yang mengatakannya itu menandakan bahwa ada kepastian dan komitmen. Nah, seorang pemimpin harus dikenal sebagai orang yang mampu memenuhi janji dan memberikan kepastian kepada tim Bapak dan Ibu. Yaitu caranya adalah Bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan besar
adalah bangun budaya penghargaan di mana keberhasilan tim dirayakan secara kolektif dengan mengakui kontribusi setiap anggota tim. Nah, apa yang kita bisa pelajari, praktik-praktik yang kita pelajari di kepemimpinan yang kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan di sini dari Yesaya 40, ayat 1 sampai 5 ini adalah, satu adalah empati dan kecerdasan emosional, yaitu bapak-bapak bangun hubungan emosional yang kuat dengan anggota tim, terutama di masa perubahan sosial. Yang kedua, visi dan perencanaan strategis, yaitu prediksi tantangan di masa depan dan siapkan jalur yang jelas untuk mencapainya. Ketiga, keadilan dan inklusivitas, yaitu adalah hapus hambatan yang menghalangi keberhasilan individu dan tim, serta pastikan peluang yang setara untuk semua. Dan yang keempat adalah kepemimpinan restoratif, yaitu adalah tangani konflik dan kegagalan dengan adil. Utamakan penyembuhan dan pertumbuhan bagi semua pihak. Dan kelima adalah transparansi dan keberhasilan kolektif, yaitu adalah Bapak dan Ibu sini ciptakan budaya terbuka dan rayakan keberhasilan sebagai hasil kerja tim. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita pelajari tadi bagaimana kita mulai dari sosok seorang mantan presiden yaitu W. Bush, bagaimana dia juga melihat dari sisi kepemimpinannya, poin-poin apa yang kita bisa pelajari, dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kita pelajari, serta kita bagaimana kita juga mengolah dan juga bagaimana kita membuka setiap ayat ini. Nah, ini bahwa kita jadi melihat bahwa Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 itu menawarkan kerangka kerja kepemimpinan yang mendalam buat bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai pemimpin profesional. Nah, teks ini mengajarkan pentingnya empati, visi, keadilan, dan keberhasilan kolektif. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat mentransformasi organisasi menjadi komunitas yang berkembang dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk mencapai potensi maksimalnya. Nah, prinsip-prinsip ini selaras dengan teori kepemimpinan modern seperti kepemimpinan pelayan, inklusif, dan transformasional. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menerapkan firman-Mu Tuhan, apa yang telah kami pelajari, apa yang kami dengar, dan kami bahas hari ini ya Tuhan, itu adalah firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa, semua ini Tuhan, kami dapat lakukan atas nama kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.